Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ropi di channel Bacip Moto. Jadi kali ini di video yang spesial ini kita akan trip motor yang udah kita garap itu ke Ciwidey Selatan ya. Nah, ini untuk motornya itu kita akan isi bensin dulu. Isi bensin dulu ya teman-teman. Kita akan coba bensinnya isi full ya. Nanti supaya bisa menghitung seberapa habisnya bensinnya. Oke, kita isi dulu. Super aja, full. Gila. Super aja. Ya, siap. Untuk member ada? Udah ada. Iya, kebuka. Bu, kita kebuka HP-nya tadi. Ganti olinya mau sekalian? Udah. Oh, udah. Tapalan orang di bengkel. Uangnya di sini. Cukup ayah. Ya. Yo. Oke teman-teman, ini udah diisi ya. Jadi bensin fullnya itu menghabiskan 83.000 sel super ya. Sengaja kita isi super itu biar perbandingannya nggak jauh sama si Pertalite ya. Nah, untuk tripnya kita akan coba tripnya utuh di nolkan dahulu ya. Kita tripnya di reset dahulu itu supaya nanti tahu jaraknya kita berapa. Oke, kita masukkan handphone dulu. Kita masukin dulu tas. Untuk perjalanan kali ini kita ditemani oleh istri ya. Udah selalu berdua. Kita ditemenin, tapi nggak sama anak untuk kali ini. Biasanya kita sama anak ya. Untuk ritme pemakaiannya kita kali ini agak medium. Jadi saya pernah juga sama anak itu kita slow, tapi ini agak medium ya. Kenceng enggak ini. Karena kita berangkat ini udah siang guys. Tuh. Jam 13.50 hampir jam 2. Karena tadi ada problem pembelian jas hujan ya. PHP nggak dikirim-kirim. Tahu gitu, tadi berangkat dari tadi. Untuk umur motornya sendiri ini udah 1 bulan lebih ya semenjak di bore up, dan motornya dipakai tiap hari berangkat ke bengkel dan pulang ke bengkel ya. Jadi motornya ini dipakai tiap hari. Oke, berharap sih nggak di Ciwidey-nya nanti nggak macet ya. Karena kita startnya biasanya ini waktu orang pulang dari Ciwidey kita berangkat. Nah, biar nggak lupa kita akan coba kasih tahu pengalaman kita ya. Semenjak motor ini bore up apa aja yang terasa. Itu yang pertama torsi ya. Jadi torsi bawahnya akselerasinya cepat. Ini sama seperti yang waktu si NMAX di bore up yang paket Murce. Ini juga sama sebenarnya untuk ADP 160. Ini paket Murce. Cuman spesial untuk motor ini itu kenapa ada pengetesan. Karena pada saat perakitan memang untuk jarak air radiator atau water jacket itu dekat sekali ya. Jadi takutnya bermasalah. Dan kebetulan alhamdulillah saya dipercaya untuk bikin motor ADV 3 unit sekaligus. Ini untuk dikirim ke Jerman ya. Ini yang punyanya si Bule. Thank you very much. Tapi kita belum, pada saat video ini dibuat itu belum garap saya untuk memastikan aman enggaknya. Karena beliau mau aman karena mau dikirim ke Jerman, jadi nggak mau masalah gitu.
Cuman karena jarak water jaketnya dekat, jadi kita coba dites aja dulu biar yakin. Terus biar tidak ada jadi kendala gitu, karena jauh gitu ya. Dan untuk ECU ini masih menggunakan standar, cuman ganti injektor, blok piston, dan nokanasnya seri T1. Sengaja nggak saya ganti, itu ada tujuannya biar jadi gambaran buat kalian dari tahap awal ini gitu. Cuman kalau maksimal itu bagusnya ganti juken. Dan nanti sebentar lagi setelah pengetesan ini kemungkinan saya langsung ganti juken ya. Ini kalau udah pakai juken enak, bisa ngontrol suhunya berapa derajat gitu. Oke, ini di sini macet ya. Kenapa ini macet ya? Kayak nuka ledot atau gimana? Ini agak panas ya. Saya hujan pas ini. Haha, ada motor kecil guys, sama kayak motor aku. Aman beb? Aman. Terus info juga, waktu saya bikin video motor ADV ini, memang saya beli motor ini itu memang buat contoh ya, seperti motor X-Ray dahulu kala. Sekarang X-Ray-nya udah dibeli sama pegawai ya. Nah sekarang kita garapnya di motor ADV ini. Untuk boringnya ini ukuran dari BRT yang baru 65 mm ya, berbahan seramik. Ini kalau pakai boring ini, kalau the base-nya itu bagusnya itu digeser water jaketnya, the base-nya ya. Tapi kalau teman-teman mau gak geser seperti motor saya, insya Allah aman ya. Kita gaskan. Bu, ngurusok bu? Kamu mikna ngurusok? Kamu mah. Bentar ya, mikna copot guys, jadi gugulubugan. Mana sih? Tuh di jalan. Harus dilem berarti. Muah, bu bebaskan aku getara pernah coplok. Target kita untuk perjalanan kali ini adalah 200 km per jam. 200 km per jam. Emang top speed 200 km ya. Jadi target kita adalah di 200 km. Kalau sudah 200 kita pulang aja. Jadi nggak terlalu jauh, karena takut kemalaman ya. Ini udah malam. Nanti kalau mau trip jauh kita ke Batu Karas aja lah. Gascus. Nanti juga kita akan ketahuan untuk apa rata-rata penggunaan bensinnya ya teman-teman, seberapa kilometer. Nah ini kelihatan dah. Ini baru terbaca di 33 untuk jarak yang agak jauh. Kalau dekatan rumah ke bengkel itu biasanya dapatnya itu 28, 29, malah cenderung lebih boros. Tapi kalau jauh, saya juga pernah bilang di vlognya NMAX, yang video NMAX itu emang lebih irit kalau jauh itu ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya videonya. Ya teman-teman, kita sudah berada di Jalan Jalak Harupat ya. Jadi kita baru sampai sini, dan untuk kilometer ini baru sampai 12 kilo. Selama ini aman karena masih deket ya. Kalau 12 kilo mah sehari juga bolak-balik juga 12 kilo. Seberapa bolak-balik ke bengkel 12 kilo. Wah lila. Nah untuk apa, rasa berkendaranya, akselerasinya enak ya teman-teman. Buat siap-siap itu padat, tidak seperti yang orinya. Kalau ori ADV 160 itu kalau kita gas bejak itu lemot ya, nggak ada tenaga. Tapi setelah di upgrade, alhamdulillah sekarang jauh lebih enak performanya ya. Nah terus juga saya itu
senang kalau motor bertorsi itu dibanding berpower ya, karena untuk mengendara kendaraan saya jarang sekali sampai bejak-bejak top speed. Senangnya torsi guys, buat siap-siap, buat nanjak, buat akselerasi, jadi enak gitu ya. Nah, ini bentar lagi kita akan sampai ke Stadion Jalak Harupat. Mungkin tukang dagangnya udah bubar ya kalau jam segini. Biasanya kalau pagi-pagi kita ngetes selalu ke arah pantai yang di selatan, itu biasanya pagi-pagi gini udah tutup ya. Untuk kondisi jalan terakhir waktu lebaran saya pakai mobil ya ke daerah sana, oke, bagus. Tapi sekarang ya pasti bagus, makanya rusak deh. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tonton terus ya. Oh, guys, aku dicarekan guys. Ya, jadi alasan kenapa nggak mau motor berpower itu, jadi karena ya karena namanya cewek ya. Jalan enak ya, mulus. Untuk ban masih aman, meskipun bannya yang multi purpose tapi aman ya, nggak licin gitu, aman. Ini oli dari semenjak bore up kita nggak pernah ganti lagi ya teman-teman. Udah 1 bulan, aduh kilometernya lupa 3 ditulis. Wah, guys, cau ya, mau cau di kebon. Weh, ini kawinan deh. Nah ini cau si mamang mau cau, anjir. Si teteh berhijab ngabet. Ayolah lakina dibonceng. Aduh. Teteh beskeun. Cing. Bombay. Bombay, nggak jalan deh. Bombay guys. Mana tuh bom nih sana teh. Danang itu. Keluar nih, harorea mun dibonceng gitu teh. Lain dah moal. Lain ada gitu atuh kamu teh. Si Emang. Tenang ya dinas teh. Loba kalakuan jelema raranehan. Tenang gitu. Salah saya cina kalakuan ente aneh. Karep. Aduh, masya Allah, tabarakallah ya. Agak padat ya teman-teman, di daerah sini tuh agak padat ya jam segini tuh. Biasanya kalau siang tuh kosong. Kita lewat ya, lewat sini ya.
Anjir jalanan gua gerekok. Jadi kita udah sampai di pertengahan perjalanan ya. Untuk rasa berkendara ini di tanjakan itu kan saya pakai motor ini tuh 2 kali ya. Jadi yang pertama itu waktu full original termasuk dengan CVT-nya. Yang keduanya sekarang bore up. Sama juga sama istri. Itu bedanya, kalau sekarang di tanjakan itu nggak perlu gas banyak, jadi gas sedikit dia udah maju enak gitu ya, jadi nggak ngeden. Itu sih bedanya. Dan nanti kita akan coba tes di tanjakan 1000 yang benar-benar memang jalannya asli nanjak banget. Kita tes ya, karena kemarin pada saat boncengan juga sama istri itu di tanjakannya itu kelabakan, jadi harus ngebesot di bawah. Dan itu kalau untuk yang sudah berkeluarga itu main besot gitu nggak bisa ya, nanti diomelin sama yang di belakang. Jadi itu makanya waktu itu saya mikir, wah ini motor harus naik nih ya, karena kalian pun akan sama merasakan hal seperti saya ya. Kalau udah berkeluarga itu sebenarnya di tanjakan itu maunya pelan tapi naik gitu ya. Kalau sendiri mah ada motor original juga di-upgrade kan menaik pasti, tapi bebannya justru kalau kita pelan-pelan itu yang jadi PR, pelan-pelan dan beban banyak itu ya, karena saya juga kan berat sama. Nah ini bentar lagi kita akan masuk ke Ciwidey ya, jadi yang kebun teh itu. Nah kita akan coba nanti lihat-lihat view pemandangannya teman-teman seperti apa. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai sekarang di ininya ya, di hutan Ranca Upasnya ya teman-teman. Jadi untuk tadi kan kalau mau sampai ke sini tuh ada beberapa tanjakan ya. Nah itu luar biasa, puas banget. Untuk hasilnya itu dilahap dengan sempurna ya, nggak perlu nggak perlu tenaga yang terlalu banyak untuk untuk naiknya gitu ya, nggak perlu dalam-dalam, dia pelan juga udah naik guys. Dan itu memang yang diharapkan oleh saya gitu. Nah jadi yang di awal tadi sebelum kita garap juga udah pernah kita bilang bahwa kita ini bikin spek memang buat memperbaiki putaran bawahnya, yang kalau original itu meskipun naik ke sini tuh, apalagi yang numpaknya gede-gede itu butuh sekali perjuangan ya. Meskipun cc motornya 160 tetap barelat guys, terutama di putaran bawahnya itu. Kalau full original ya, nggak diutak-atik gitu. Karena saya berani bilang seperti ini karena ya pernah pakai sebelumnya, dipakai, dan motornya juga masih muda. Kilometernya kemarin 4000 berapa gitu. Sekarang kilometernya udah agak gondrong ya, karena pernah dipakai ke Cidaun Jayanti itu 1 kali waktu original. Nah ayo kita bentar lagi ke pantai ya, ke pantai, kebun teh. Nah ini udah sampai Teh Walini ya teman-teman. Nah ini kita sebenarnya jam segini tuh siang ya, ini jam 4, tapi biasanya sepi kalau jam segini, apalagi nanti ke bawah tuh sepi. ADP itu yang 160 ini PR-nya kalau menurut saya rem sih ya. Jadi remnya butuh agak dalam untuk ngerem tuh. Karena gimana ya, remnya emang udah ABS tapi asa gimana gitu, asa kurang gitu ya, kurang nyaman gitu ya. Ini enak untuk belok, bagus sekali ya. Untuk belok tuh anteng handlingnya. Cuman dia sering gak seruk ya, untuk standarnya tuh seruk itu. Jadi kalau teman-teman yang suka cornering dengdek gitu, diperhatikan standar 2-nya mending dilaan ya, karena takutnya gasruk kaget jadi celaka gitu. Nah ini ya teman-teman, kita udah sampai kebun teh. Dan memang beberapa kali itu Bacip ini kalau nguji tuh selalu ke arah sini ya. Nah dulu kan di motor listrik juga sampai sini nih, motor yang listrik yang XSR yang punya BRT pernah saya tes ini.
Tapi dulu yang waktu motor X-Red itu ngujinya itu jalannya yang ke Pengalengan guys ya. Terus dulu ya. Nah, seger ya cek. Wah, ada mobil parkir di situ dia. Nah, seger ya. Berharap sih lancar ya. Pulangnya nggak hujan, berharapnya seperti itu. Untuk nyiap-nyiap juga enak ya. Jadi nggak ngagok gitu, nggak kagok. Kalau waktu original itu agak sedikit kagok, apalagi jalannya agak menanjak. Itu takutnya nggak tuntas, malah nanti ada mobil yang di depan itu malah bahaya ya guys. Nah ini ya. Kalau jam segini emang banyak orang ya. Banyak pemuda-pemuda yang pacaran guys. Ibu udah kelewat belum? Sebelah? Seblak sudah. Sama. Encan. Sampai di pegunungan, kebun teh ya teman-teman. Tuh sejuk ya jam segini. Pokoknya enaknya sore, terus pagi-pagi paling enak segitu. Ini enak ya. Motor sekarang jauh lebih bagus performanya dibanding dengan yang sebelum kita garap ya. Enak sekarang motornya tuh ya gimana ya, ya enak apa malah gitu. Lebih nerajal. Jalannya juga bagus. Emang kalau naik motor tuh enaknya di sini ya, karena tidak terlalu banyak orang, jadi nggak terlalu tidak terlalu banyak pebenyit. Nah, kita santuy-santuy saja ya teman-teman. Ini emang jalannya nggak terlalu nanjak ya, tapi sebenarnya dia agak narik gitu, agak berat kalau orisinilan tuh. Emang kelihatannya mah nggak nanjak ini teh. Enak ya. Rim 65 teh jadi berapa cc? 180 ya. Jadi ini cc-nya jadi 180 kalau dibulatkan. Pasnya itu 184. Ini ecunya standar, knalpotnya masih standar. Kalau semuanya diganti mah memadap nih. Wah, sekarang ininya udah dikasih garis kuning ya. Kemarin-kemarin belum dikasih. Lihat nih pemandangannya cakep ya. Kalau jam segini nggak ada yang foto-foto cuy. Kalau pagi-pagi tuh banyak. Kalau nggak hujan ya tage. Suwi emang. Suwi emang. Wah bagus ya. Kemarin kita ke sini belum digaris-garis guys. Sekarang udah digarisin, bagus. Enak cuy. Nah, jalan juga di sini sekarang udah lebar. Kalau kemarin tuh di sini tuh sempit banget. Sekarang di sini lebar ya. Syahdu ya teman-teman. Cuaca sore-sore hari ini. Belum ada indikator-indikator yang rada bombay ya. Overheat nggak ada. Suhunya juga ini aman. Tapi kalau terlalu sore biasanya munculnya kabut ya guys. Di sini banyak yang dagang nih. Banyak yang dagang, yang nongkrong juga. Kadang-kadang pulang touring mereka istirahatnya di sini ya.
Nah, ada yang foto juga. Weh. Hai. Udah. Cantik ya. Mobil Kijang kapsul cantik. Nah, ini rumah-rumah ya. Rumah putih, biru. Sejuknya. Wah, kabut udah mulai turun ya, teman-teman. Pokoknya target kita sampai jembatan sungai lah. Nanti bakal ngelewatin hutan. Wow, beautiful. Hihe, mantap ya. Kalau kencang atau gitu. Oke, ini jalannya mundur. Mundur, mudun. Mana jalan mundur? Kayak mudun, Jay. Foto atuh, dipoto euy. Seleh. Nah, ini biasanya mereka ini pada pulang touring ya, biasanya kalau jam segini pada ini biasanya habis touring di pantai biasanya. Soalnya kalau ke sini biasanya cuman pagi. Wih. Ini nanjak ya. Nah, waktu orisinil itu di sini agak berat ya. Nah, tapi sekarang tuh alhamdulillah enak ya tuh. Jadi nggak perlu gas yang dalam gitu, enggak. Dia santuy saja. Tuh, mantap lah pokoknya. Dan kalau kagok pun sekarang lebih enak. Jadi nggak ada kayak kemarin kan kagok beden gitu. Wow, kabut sudah mulai turun, tapi belum begitu banyak. Itu mereka marana itunya umat. Foto biasanya foto. Mana nih? Enak ya buat nyalip tuh. Sekarang nggak nyesel dah. Tapi kalau pakai ukuran 62 itu tidak akan sebagus ini ya, karena diameter piston juga mempengaruhi. Oh ya, untuk rasio kompresi di motor ini itu rasionya tetap dibikin 12:1 ya teman-teman. Dengan kubahnya yang standar
Jadi kubahnya nggak saya utak-atik, tetap standar. Dan ini info selanjutnya ini juga nggak di porting ya. Malahan mah ini masangnya nggak diapa-apain, cuman cabut pasang. Jadi nggak disekir-sekir dulu ya, sengaja saya mau nggak sekir biar cepet tadinya ya. Soalnya kilometernya masih rendah teman-teman. Mantap cuy. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjutkan kembali pada saat sudah dekat ya. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di perbatasan ya. Nah, ini kita udah sampai di perbatasan Cianjur. Nah, untuk kilometernya kita udah menyentuh di 60 km ya untuk jarak tempuhnya dari rumah sampai ke sini. Dari pom bensin Cisel itu kan dekat rumah ya, sampai ke sini itu udah mencapai 60,9 km. Dan tadi jalan dari atas ke sini tuh kebanyakannya menurun ya teman-teman. Nah, karena menurun gini jadi pengereman emang harus agak sedikit ekstra. Nah, cuman ya gitu kata saya tadi, Adip itu remnya menurut saya ya masih kurang. Nah, harus upgrade master rem kalau pengen lebih enak. Nah, ini jalannya sekarang sepi ya jam segini karena intensitas yang pulang touring tuh biasanya jam 2 sampai jam 4 ya biasanya. Nah, kayak gini. Nah, ini biasanya habis touring nih. Ini nggak terlalu padat, yang Sunmori juga udah pada pulang. Nah, ini jalannya sekarang tuh jalan di hutan ininya tuh ini sudah lumayan cukup bagus ya, meskipun agak bergelombang tapi agak bagus dibanding dulu. Dulu tuh kecil, garekgok, batunya besar-besar, sekarang tuh mulus. Jadi flashback ke belakang, dulu saya sebelum punya bengkel sendiri yang masih kerja di Yamaha, belum menikah juga, sempat sama istri itu jalan-jalan ke sini ya, ke Cidaun itu pakai motor Peganya masih ada sampai sekarang. Itu ini di sini tuh jalannya kecil banget, terus garekok ya. Sekarang mah alhamdulillah udah bagus nih tuh, udah bisa 2 mobil. Bahkan kemarin pun saya pakai mobil ke sini lancar ya, nggak ada kendala, jadi nggak terlalu sempit. Meskipun di beberapa titik ada yang ini sempit, jadi harus giliran gitu di beberapa titik ya, tapi kebanyakannya masih kayak gini lancar nih. Mantap ya. Dan ini kalau yang habis touring atau lagi perjalanan ya teman-teman, ini di sini pasti kalau ini gelap ya, gelap gulita, jadi hati-hati aja kalau yang pulang-pulang malam itu. Nah, ini kalau yang model-model rem cakram gini ya, saya pernah kesini sekali pakai IR6 ya, pakai yang IR6 yang 650 cc itu. Rem belakangnya ngeblos ya di sini nih, padahal kelas motor Kawasaki yang motornya gede gitu ya, karena sakingnya panas dia rem belakangnya ngeblos. Nah, hati-hati juga yang punya NMAX juga sering ngeblos ya. Jadi kalau dibawa di atas sering rem terus, karena beban berat kan beda ya. Beban berat itu selalu agak susah untuk direm gitu. Nah, suka panas lama-lama geblos. Nah, solusinya bisa ganti selang remnya yang bagus dan oli remnya dotnya agak tinggi ya teman-teman. Kemarin yang IR6 begitu. Syahdu ya di sini teman-teman. Ini benar-benar kampung ya, yang asri banget. Wow. Nah, ini saya sengaja nyalain lampu jauh tadi karena ini kabut. Ini jamnya sekarang kita jam 4 lebih dikit ya, jam 4.16. Kita nggak lama kita sampai lagi, kayaknya nggak sampai 100
kilometer kayaknya di kisaran 80 atau 70 80 lah. Soalnya ini udah terlalu malam ya, takutnya nanti pulangnya kemalaman karena kita berdua guys, takut ada kenapa-napa ya. Oke, kita akan lanjutkan nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di titik pengujian ya. Ini sempat viral juga ya jalan ini teh waktu siapa ya, Setiono gitu atau apa. Ini yang banyak air terjunnya ya. Tuh kan karena musim hujan, jadi air terjunnya pada ada ya guys. Tuh ada air terjunnya tuh. Nah ya, sini tuh bagus tuh, tempatnya bagus ya. Nah ini jalannya agak sedikit sempit, tapi masuk kok 2 mobil, cuman ya harus giliran. Dan banyak mang-mang juga yang ngebantu ya, yang buat ngatur lalin di sini. Kayak gini nih, tahan sok pak ya. Nah kayak gini ya. Tuh, ini sudah bunyi-bunyi torais. Ini asri banget, kayak di lembur-lembur ya. Kita nanti makan yang di atas itu. Kita makan, kita cuman turun doang. Udah itu balik lagi ke atas ke Bandung langsung. Kita nanti akan makan dulu ya. Nah ini torais ya. Cekrik, cekrik, cekrik. Aman ya, motor aman, alhamdulillah. Kalau misalkan teman-teman merasa ini tripnya kurang jauh, siap, nanti kita cari waktu lagi ya. Karena tadi asli agak kesel juga di PHP-in seller ya. Ini nih jalannya agak berliku ya. Kalau untuk pemula yang pakai kendaraan roda 4 ke sini janganlah ya, karena agak sedikit berbahaya ya. Kalau di sini jalannya sempit, pinggirnya tuh langsung jurang tuh ya. Nah ini ada air terjun mini. Ini teman-teman, nah air terjun mini ya. Seger ya. Air terjunnya banyak ya. Sini tuh banyak. Kita nanti akan coba tesnya itu untuk berhenti di tengah-tengah ya. Jadi berhenti di tengah-tengah di tempat nanjak, kita coba berhenti tengah-tengah untuk menguji apakah kuat atau enggak. Oke? Nanti ada titik yang paling nanjak banget tuh di atas. Wah, ini padinya udah pada panen nih. Ini waktu padinya belum panen hijau di sini mantap sekali nih. Wih, mantap ya teman-teman. Ini air terjun mantap sekali. Nah ini bentar lagi kita sampai di sungainya, nanti bentar lagi. Dan di sungai kita akan naik dulu sebentar lah ke atas untuk melihat air terjunnya. Keindahan Paris Panjapa. Nah, tuh guys. Ini dari atas tadi tuh menurun terus ya, gak ada yang nanjaknya, nanti pulangnya nanjak. Wow, lihat tuh tebing-tebing guys, jalannya begitu indah ya. Teman-teman, mungkin nanti untuk videonya itu akan berakhir pada saat nanti di nanjak ya. Jadi nanti pas nanjak-nanjak kemungkinan pengambilan gambarnya akan diberhentikan. Nanti paling kesimpulannya nanti di rumah ya. Kesimpulannya tuh nanjak tuh. Ya, pulang.
Nah, kita nanti di sana ada jembatan dan air sungai. Tuh ini nanjak, guys. Sungai, guys. Mandi-mandi ke sungai bisa di sini ya. Sungai. Nah, ini kita sampai di sungai dan ini tujuan titik kita berarti 70. Berarti 70 kali 2 140 km ya. Kita tes. Sungainya, guys. Kita naik dulu ke atas sebentar untuk melihat titik air terjun yang banyak ya. Nah, ini agak menanjak juga di sini. Tapi aman ya. Tuh indah ya. Ini santuy sekali teman-teman loh. Gak perlu pakai teknik goleang-goleang mata sapi bolotot ya. Jadi ya banyak ya, saya juga sering gitu ya kalau naik motor nanjak itu suka goleang-goleang mata sapi itu kayak gini, guys. Goleang-goleang mata sapi bolotot. Padahal kalau tenaganya gede mah enggak sih. Tuh air terjun banyak, bagus. Ini gasnya juga, aduh sedikit banget nih gasnya, nggak banyak ya. Nah, ini sampai atas itu, nanti kita balik lagi, baru kita balik ke Bandung. Sama ya. Ini waktu saya pakai mobil tuh di sini yang ngerinya masuk. Kalau masuk tuh gelutuk. Ini enggak. Nah, di sini juga ini nanjak lumayan nih, tapi ini enggak santai itu. Tuh, air terjunnya, guys. Mantap. Oke. Kita udah sampai ya di sini. Nanti kita akan balik lagi, teman-teman. Nah, kita balik lagi, lalu kita trip untuk melihat air terjun. So pakai daya tanah simpan bisa lengit. Meli imah mah di dia ngena tepoe longsor Bombay. Hah? Mau 20 juta sih, Mas. Mahal sarua. Sarua mahal. Murah. Oke, teman-teman, kita mudun ya di sini tuh. Nanti kita akan tes nanjak terus. Nah, itu sungainya tuh. Dulu sempat ada motor yang masuk ke situ, guys. Gak tahu kenapa dia masuk ke solokan itu. Mungkin di sini bisa jadi nih, dari sini. Dari sini dia kurang rem langsung loncat ke situ bisa. Mantap ya. Dan ini juga spot istirahat ya. Jadi untuk orang-orang yang suka touring tuh biasanya istirahatnya di sini nih. Nah, ini kita coba jalanan menanjak ya, teman-teman. Widih, berasap nih, ring share kena, piston kena. Wah, ini mantap nih. Kita santuy juga ya. Santuy juga, kita gak terlalu ini ya. Gak terlalu harus kuos gitu, enggak. Dalam aja wete. Hei. Nyaman lah. Kalau kemarin orisinilan terus terang aja ripuh, guys. Full orisinil ya, belum upgrade CVT. Kalau di tanjakan gini ngebut itu emang dia akan kuat. Justru kalau yang pelan-pelan gini yang rada khawatir. Makanya saya ngujinya itu pelan-pelan. Tuh, ini mah kayak jalan santai orang naik masuk gang aja, dia udah bisa naik. Nah, ini nih kagok nih, luar biasa ternyata.
Nanti kita di jalan yang nanjak banget tuh kita tes ya. Nah ini. Hei, mantap ya. Gak perlu gas banyak tuh. Ini sedikit sekali ngegasnya guys. Ini masih ada pembangunan ya. Wah, ada mobil guys. Kita harus biarkan mobilnya duluan lah. Karena kita ngetesnya mau pelan-pelan kan. Takutnya mobilnya mundur nggak kuat, bahaya cuk. Airnya bersih banget lagi. Tuh. Ih. Kemarin malah asli ribu banget. Kenapa ini? Wah, saya power mobilnya mundur Sok mang, tenang ya mana. ADP mah dah Bombay. Oh ayat truk jadi launan dia. Ih mantap sekali ya ditanyakannya. Teman-teman nggak perlu effort banyak ya. Naon cina? Buru cina. Oh buru cina. Buru cina. Tenang. Kita meskipun motornya ditahan tuh aman. Kita coba susul ya. Asik. Cocok lah, cocok bungkus. Kita coba pelan-pelan lagi ya. Ini enak lah tuh. Malahan motornya tuh kayak mau ngangkat gitu. Nanti kita akan makan di sana ya. Coba. Tuh makan di situ. Mana sih? Tuh situ. Ini gas kita nggak pernah dalam ya dari tadi tuh. Selalu pelan-pelan aja. Jer, kayak yang mau wheelie guys. Saking torsinya besar tuh. Wah, kita makan dulu aja di sinilah. Kita coba makan yuk Bu. Nah oke teman-teman, kita akan makan dulu ya di tempat ini. Kita akan coba makan dulu di tempat sini. Kita bawa barang-barangnya ya, sambil lihat-lihat pemandangan. Ini kalau pagi-pagi di sini tuh penuh ya. Tuh kita makan sambil lihat. Pokoknya 27 sama nasi. Sini enak ya. Saya mau ayam kampung, ayam biasa. Ayam mana aja lah. Ayam biasa aja lah. Bagus ya. Cuman ada kabut ya teman-teman. Oh itu ya. Kita udah mengisi bensin perut dulu ya. Mang, nuhun Mang. Kita akan lanjutkan perjalanan ya. Kita lanjutkan perjalanan di jam 5. Itu udah jam 5 tapi udah poek gini ya teman-teman. Aduh. Nah ini nih, kalau nggak salah tanjakan yang paling curam tuh yang ini. Kita akan coba nanti berhenti di tengah ya. Nah ini nih, banyak yang nggak bisa naik di sini guys. Kita ambil jalur yang curamnya ini nih. Kita remkan ya di sini ya. Nah sengaja kita pudunkan buat gas, aman, terkendali. Nah, kita aman. Jadi untuk tanjakan aman, gak ada masalah. Ini banyak batu-batu, emang situ nanjak banget. Jadi banyak yang kejadian gak naik. Sama di sini nih. Nah ini juga nanjak sama. Kita akan coba ya, ini nanjak banget loh asli.
Ini kita akan coba berhenti di sini ya. Kakinya. Wah, ini wah. Gede banget ya tenaganya. Si Mangna sampai ngaharepkeun. Marukana teu naik. Buat, Bang. Oke. Kita akan coba pulang ya. Terus sedikit lowong ya jalannya. Teman-teman, ini torsinya mantap ya. Mantap sekali ya. Ini sore-sore gini enaknya jalan-jalan santai ya. Sore-sore itu santuy-santuy, enak ya jalannya. Wah, si bapak boga bedil emak. Desa Balai Gede Naringgul. Ada masjid ya. Bensin juga berkurang, baru 2 bar ya. Rata-ratanya untuk pemakaian bensinnya di 34,3 km per liter. Itu lumayan irit kalau menurut saya ya. Bor api itu lumayan cukup irit. Nah, mantap. Tuh, jadi rata-rata bensinnya baru berkurang, baru 2 bar. Terus tripnya ini udah 73 km sama rata-rata pemakaian bensinnya itu 34 km per liter gitu. Kelihatan ya, speedonya ada. Top speed bos, top speed. Waduh, ntar cari dulu tempatnya ya kalau untuk top speed. Sebenarnya untuk top speednya ini karena kita fokus di torsi, itu top speednya itu kemungkinan ya kalau CVT-nya original tuh mendekati lah 120-an. Cuman dia lebih cepat gitu, jadi naiknya cepat gitu. Karena kalau karakter seperti ini tuh top speednya cepat ke angka top speednya gitu. Tinggal kalau mau top speednya agak gede gitu ya, agak jauh, tinggal mainin puli. Tapi konsekuensinya nanti bawahnya gak terlalu galak. Dari CVT yang model gini, model torsi ini nggak dicoak. Saya pulinya ini nggak dicoak ya. Oh, enak sekarang tuh, nggak perlu banyak-banyak. Buat nyalip-nyalip juga enak. Kalau dulu waktu orisinil, nah kalau ngikutin gitu teh di gas teh berat ya. Kampung adat Midu Anak, weh, siapa? Bah, siapa? Nah, tinggali orang lemur mah, mangul, Garetol. Garetol, orang lemur mah tinggali. Wah, aya bengkel guys. Bagus juga ada bengkel di situ membantu ya. Kalau ada yang trouble pada saat touring, tuh minimal ada bengkel. Wih, mantap men. Tanjakannya enak ya. Gak berat gitu ditanyakan tuh. Kita nggak terlalu gaspol-polan. Wow. Weh, katongoh ya. Harulin katongoh ya si Neng. Ayo ngadurukan gitu, ngaranna ngadurukan. Melimah di dia ya lumayan ke niis gitu tah. Sejuk ya. Wow, aya kape.
Oh ya kape, Mana kafe? mancing, Bahasa Inggris. mancing lauk kayak kape. Tadi dia bikin rumah. Di dia mah keeng atuh. Leuweung. Buat dono jeung tong eret. Keeng di dia. Mun dino tadi mah masih kene aman lah. Well, pokoknya diwelkeun lah. Enak bener handlingnya, mantap itu. Kadipit teh damun bana Pirelli Diablo. Wah, geus ka mana deh. Kari beli we atuh. Ojir. Kari beli cenah. Siap. Itu kan aya ala Rossi. Kan nu balap mah kitu mun belokan langsung beuk. Jarang boncengan. Mas waker di tukang. Tinggalinya ya teh kalau malam di sini tuh gelap banget ya teman-teman. Wow, mantap teman-teman, itulah hasil pengujian kita ADV yang kita bore up dengan piston 65 mm yang kita tes sejauh 140 km. Jadi video ini kita buat untuk membuktikan seberapa aman motor yang kita garap ya. Dan tadi juga teman-teman udah lihat itu ditanyakan itu kita tes juga berhenti ya. Itu masih oke untuk melanjutkan perjalanan kembali. Jadi untuk pengujian ditanyakan memang sangat sulit adalah ketika kita nanjak terus berhenti di pertengahan digas lagi, itu yang berat di situ. Kalau misalkan di bawahnya udah ngebut, motor standar juga itu bisa ya teman-teman ya. Nah, kesimpulannya adalah untuk bore up seperti ini sangat cocok untuk teman-teman yang sudah berkeluarga ya, bonceng istri, bonceng anak. Itu ditanyakan tidak perlu effort yang banyak, cukup digas sedikit juga udah nanjak. Terus yang senang-senang akselerasi buat salip-salip juga oke. Nah, untuk orang yang suka touring jauh yang memerlukan top speed bagaimana? Itu tinggal dimodifikasi di CVT-nya aja. Itu nanti daya untuk top speednya akan bertambah, begitu teman-teman. Jadi untuk paket ADV 160 Murce seperti NMAX ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang belum pernah bore up atau sering bore up gagal. Nah, boleh coba paketan yang seperti ini karena paketan seperti ini itu durability-nya lebih bagus teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk video pengetesan ADV 160 yang kita garap. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Batsiap Motor. Terima kasih, bye-bye.